warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Adirman Kamal, mahasiswa dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Dibaca video ini diajukan untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Dan dalam video ini saya akan menyampaikan mengenai kejahatan penistaan agama. Kebebasan beragama bukanlah bersifat absolut di mana para penganutnya dapat menjalankan ibadah dan kepercayaannya sesuka hatinya, tanpa memperhatikan dan menghormati penganut agama lain yang sudah lama ada dan hidup berdampingan secara turun-temurun. Untuk menertibkan penganut agama dalam menjalankan ibadah dan kepercayaannya, maka pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Keberagaman agama di Indonesia adalah salah satu bagian cerminan hak asasi yang tidak boleh dihilangkan dan dikekang dalam kondisi apapun. Namun, kebebasan tanpa batas dapat menimbulkan sikap arogansi dan memandang agama lainnya rendah, sehingga hal ini dapat membahayakan kerukunan umat beragama. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah memberikan peluang sebebas-bebasnya kepada semua pemeluk agama untuk menyiarkan, menyebarkan, atau mendakwahkan agamanya. Namun, kebebasan berkeyakinan sering disalahgunakan, sehingga media virtual yang dianggap sangat efektif menyebarkan ajaran agama dan menyampaikan pesan perdamaian justru dimanfaatkan oleh penganut agama tertentu untuk menyebarkan kebencian, non-toleran, diskriminatif, menghina, provokatif, dan tindakan yang sangat ironis, yaitu melakukan penistaan terhadap agama tertentu. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai dasar hukum kebebasan beragama di Indonesia. Kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam pasal 28E, pasal 28I, dan pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, kebebasan beragama juga diatur dalam pasal 4 dan pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam ketentuan tersebut, menerangkan bahwa hak beragama yang dimiliki oleh setiap warga negara merupakan hak asasi yang tidak dapat dihilangkan, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Walaupun Konstitusi Indonesia sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Pembatasan terhadap kebebasan hanya dapat dilakukan melalui undang-undang dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dan toleransi umat beragama di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan pemisah antara agama dengan negara. Namun pemisahan itu tidak bersifat mutlak karena beberapa undang-undang yang dibentuk justru bersumber dari agama Islam dan negara memberikan peluang kepada beberapa daerah untuk melakukan hukum Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti di Provinsi Aceh yang mayoritasnya penduduk beragama Islam. Namun Indonesia bukanlah negara agama atau negara yang anti kepada agama. Indonesia merupakan negara berdasarkan Pancasila yang lebih mendekati kepada sistem negara sekularisme yang memisahkan antara urusan-urusan negara ataupun politik dan urusan-urusan agama. Pemisahan bukan berarti permusuhan negara atas agama, tetapi netralitasnya dalam urusan-urusan agama. Salah satu bentuk tindakan yang merusak kebebasan dan kerukunan umat beragama adalah tindakan penodaan agama. Tindakan penodaan agama yang juga sering disebut dengan penistaan agama. Penodaan agama adalah suatu tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyebutkan atau melakukan suatu ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut. Salah satu bentuk delik dari penodaan agama adalah penghinaan terhadap Tuhan, blasphemy atau godlessering, dalam bentuk melukai, merusak, mencemarkan reputasi atau nama baik Tuhan. Secara umum, konsep penistaan agama bukan hanya tindakan merusak kesucian agama itu sendiri, tetapi juga termasuk perbuatan yang dapat menghina tokoh agama, merusak simbol agama dan fasilitas beribadah agama tertentu. Penistaan agama dapat berupa tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyebutkan atau melakukan suatu ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut. Dalam aspek normatif, kejahatan yang berhubungan dengan penistaan agama dapat dikategorikan seperti
penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya, penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah dan secara sengaja membuat kegaduhan di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan untuk ibadah. Tindakan penistaan agama merupakan salah satu kejahatan yang sensitif di Indonesia. Hal itu disebabkan mayoritas masyarakat Indonesia mengakui dan menganut agama tertentu, serta agama yang paling banyak dianut adalah agama Islam. Walaupun agama lain juga pernah mengalami penistaan terhadap kesucian ajarannya, namun sebagian besar kasus penistaan agama justru terjadi terhadap agama Islam. Berkaca kepada beberapa kasus penistaan agama Islam seperti kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau lebih dikenal dengan sebutan Ahok. Penegak hukum dinilai lamban merespon dalam menangani perkara tersebut sehingga memancing emosi umat Islam yang berujung kepada demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Oleh karena itu disarankan kepada penegak hukum supaya bekerja secara profesional dan responsif dalam menangani kasus penistaan agama di Indonesia. Untuk menjerat pelaku penistaan agama di Indonesia ada beberapa ketentuan yang dapat digunakan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Namun ketentuan yang paling banyak digunakan untuk menjerat pelaku penistaan agama adalah pasal 156 huruf A KUHP dan pasal 28 ayat 2, Jangto 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, di mana pelaku dapat mendapatkan hukuman penjara dan denda sesuai tindak pidana yang dilakukannya. Sesuai norma yang diatur dalam undang-undang tersebut memberikan perlindungan terhadap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Tetapi undang-undang memberikan batasan terhadap kebebasan yang merusak, menodai atau menistakan dan menghina agama tertentu dengan tujuan menjaga kesucian agama berkenan. Merujuk kepada uraian tersebut, dinamika keberagaman agama selalu disertai dengan permasalahan perbedaan pergesekan antara pemeluk agama yang berujung kepada berbagai tindakan hukum seperti penodaan, penistaan, atau penghinaan agama tertentu. Dalam aspek hukum, baik hukum Indonesia maupun hukum Islam, penodaan atau penghinaan terhadap ajaran agama tertentu sangat dilarang. Bahkan hukuman dikenakan terhadap pelaku penistaan agama tergolong berat. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kerukunan umat beragama yang begitu pluralistik di Indonesia. Semua elemen bangsa harus bersikap bahwa keberagaman agama di Indonesia harus dipandang sebagai aset bangsa yang tidak bernilai harganya. Oleh karena itu, masyarakat bersama pemerintah harus berpartisipasi secara aktif untuk menjaga keutuhan keberagaman agama dari semua sisi daripada agama itu sendiri. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penistaan agama bisa membuat perpecahan dalam suatu kelompok sosial karena menyangkut dimensi keyakinan batin atau orang atau kelompok terhadap agama yang dianutnya. Seperti diatur dalam pasal 156A KUHP, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut Indonesia dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Maka sebaik-baik langkah warga negara yang baik adalah menghindari ujaran dan tindakan yang dapat saling mencederai hati satu sama lain. Menjauhi tindakan yang dapat merugikan baik umat Islam khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Umat muslim tanah air juga perlu mewaspadai tindakan-tindakan yang bersifat provokatif yang menyangkut kasus dugaan penistaan agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.